Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2161 awal perburuan rahasia. Ketika perburuan rahasia dimulai, kelompok yang berpartisipasi segera menuju distorsi spasial pada platform ini. Kerajaan tata ruang tempat perburuan rahasia berlangsung memiliki pintu masuk khusus yang memberikan akses ke sana. Tapi seseorang harus mampu memanipulasi ruang untuk melewati pintu masuk itu. Tanpa itu, mustahil untuk memasuki wilayah luar angkasa tersebut dan berpartisipasi dalam perlombaan. Setelah acara tersebut berlangsung, beberapa sage bergerak maju ke dalam distorsi spasial. Memanipulasi ruang di depan mereka dan dengan demikian memasuki kerajaan tata ruang tempat acara tersebut akan berlangsung. Sementara itu, susunan yang menunjukkan bagian dalam kerajaan tata ruang ini mulai berfungsi, menandakan kedatangan peserta pertama dalam perburuan rahasia. Rombongan Sarah mulai bergerak, masing-masing melewati distorsi hingga tiba giliran saudara-saudaranya. Semoga beruntung, kami akan mencoba menemuimu di dalamnya. Sarah berkata pada Kendrick sebelum menghilang di hadapannya. Pintu masuk kerajaan tata ruang dari event ini tidak hanya bergantung pada kekuatan orang yang mencoba melewatinya, tapi juga tidak akan membawamu ke tempat yang sama dengan yang lain. Setiap orang yang melewati jalur ini akan tiba di titik berbeda di kerajaan tata ruang. Mengetahui hal tersebut, rombongan Sarah akan berusaha bertemu di sana secepatnya saat mereka tiba. Kendrick mengepalkan tinjunya dan menggunakan kemampuannya hingga batas kekuatannya, membelah ruang di depannya dan membuka jalan menuju perburuan rahasia. Saat para penonton menyaksikan satu-satunya orang suci spiritual dalam kompetisi ini memasuki kerajaan tata ruang. Kerumunan orang bersorak dengan orang suci spiritual pertama yang mencapai prestasi seperti itu dalam sejarah turnamen kontinental. Seperti ayah, seperti anak, kata Viko sambil menyaksikan acara utama turnamen dimulai. Dewa lain yang hadir memiliki pemikiran serupa, sementara beberapa ahli tingkat tinggi melihat posisi Minos berlipat ganda dengan kejadian sederhana ini. Sepertinya Kaisar Stuart bertaruh pada kinerja putranya. Cih, itu tidak boleh dibiarkan. Itu cukup jelas. Seseorang mengeluh ketika melihat perubahan peringkat utama. Tidak ada orang lain yang bertaruh, jadi penyelenggara turnamen pasti mengira hal itu akan sulit terjadi. Tidak masalah. Kaisar Stuart bertaruh pada sesuatu yang jelas dan menang. Itu harus diperiksa. Percakapan seperti ini menyebar ke seluruh arena, dan ruang VIP seperti tempat pesta Minos berada. Menyaksikan dimulainya tantangan terakhir kompetisi ini, Minos memasang ekspresi tenang di wajahnya, tapi dia melihat ada kesalahan di akun grupnya. The tournament organizer punished me for that bet. He only won 20% of what we expected. He commented to his group. Itu wajar, kata Hannah. Penyelenggara turnamen pasti menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang kamu tahu akan terjadi. Mereka hanya memberimu poin jika menerima kristalmu, dan itu akan memberimu hak untuk mengeluh nanti. Tapi tidak apa-apa, kata Ruth. Poin-poin itu menaikkan posisi kami, dan kami semakin dekat dengan tujuan kami. Ya, itu bukan skor yang tinggi, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Kelompok tersebut tidak akan mengeluh tentang hal itu. Jadi mereka yang berada di ruangan segera mengalihkan perhatian mereka kembali ke dimulainya perburuan rahasia ketika semua peserta telah tiba di kerajaan tata ruang besar tempat acara tersebut. Di sana, para peserta tidak bertindak sembarangan saat tiba di lokasi masing-masing. Kerajaan tata ruang ini memiliki segala jenis makhluk, dan tampak seperti sebuah dunia kecil yang tidak bergantung pada dunia ini. Jika Anda ceroboh, makhluk alam di kawasan ini bisa membunuh Anda. Bagi sebagian besar peserta, prioritas pertama adalah menemukan sekutu mereka, dan baru setelah itu mereka dapat mulai mencapai tujuan mereka di sana. Jadi, sesampainya di luar angkasa, Kendrick segera mengambil alat pelacak kelompoknya, yang dimiliki semua orang kecuali Sarah, dan membawa mereka ke tempat yang sama, lokasinya. Perangkat Sarah akan mengarahkan mereka ke lokasi Kendrick, jadi begitu dia mendapat sinyal untuk pergi ke adiknya, dia mulai bergerak dengan hati-hati. Berpikir untuk mengurangi separuh jarak di antara mereka. Yang lain melakukan hal yang sama, bergerak hati-hati mencari sekutu mereka. Itu akan menjadi awal dari perburuan rahasia. Cara ini akan segera menjadi sibuk ketika penduduk asli pertama kerajaan tata ruang berhadapan dengan para pesaing dari turnamen kontinental. Pertarungan untuk mendapatkan sumber daya dan barang-barang lainnya akan dimulai dalam beberapa menit berikutnya. Mengubah acara tersebut menjadi daya tarik bagi penonton yang tidak akan peduli saat mereka menyaksikan dengan penuh semangat. Poin akan dicetak dalam beberapa menit pertama, dengan banyak pergerakan dalam peringkat yang akan menentukan petaruh yang akan menerima visi kolektif dari para High Elf di pulau itu. Minos akan mengambil beberapa poin dan menjatuhkan poin lainnya, mempertahankan posisinya di posisi kelima pada awal perburuan rahasia. Setelah hari pertama perburuan rahasia, para penonton yang lebih kecil masih menyaksikan dengan penuh semangat, menikmati pertempuran dan petualangan yang sulit dialami oleh banyak dari mereka tanpa mempertaruhkan nyawa.
Di tengah semua ini, para spesialis terpenting di Pulau Elf bertemu untuk melakukan pembicaraan, menegosiasikan perjanjian untuk beberapa bulan mendatang atau masa depan yang jauh setelah invasi. Beberapa orang memikirkan kemungkinan kemenangan bagi dunia spiritual. Sementara yang lain lebih memikirkan perang yang berkepanjangan jika kekuatan dunia tersebut bertahan dalam beberapa minggu pertama setelah invasi. Bagi banyak ahli, nasib dunia ini akan ditentukan pada bulan pertama perang melawan alien asli The Adaman Land. Pada dasarnya, ada 3 kemungkinan berakhirnya kekuatan dunia spiritual segera setelah pasukan musuh tiba. Kemenangan planet ini karena kemungkinan kelemahan para dewa alien dibandingkan dengan dewa dunia ini. Yang bisa terjadi berdasarkan apa yang diketahui kekuatan dunia ini dari alien yang pernah melawan Minos di Laut Utara. Tidak ada pihak yang akan menang dalam jangka pendek, dan perang akan berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Kemungkinan ketiga adalah kemungkinan yang menurut sebagian orang paling sering terjadi. Sehingga orang-orang ini mencari kesepakatan untuk perang yang akan terjadi selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Minos akan bertemu dengan beberapa ahli dari dunia spiritual untuk membahas masalah ini dan membuat perjanjian baru. Termasuk makanan dari negaranya untuk memenuhi kebutuhan wilayah lain di planet ini. Itu akan terjadi selama 3 hari ke depan hingga bagian akhir turnamen kontinental secara bertahap membuat semua ahli fokus pada akhir dari kompetisi yang sangat penting ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2162 hari terakhir turnamen. Setelah perburuan rahasia dimulai, banyak kelompok berada di kerajaan tata ruang, tempat acara tersebut diadakan. Beberapa orang mengalami masalah sebelum bertemu dengan rekan satu timnya, beberapa peserta terluka setelah melawan monster, dan yang lainnya harus mundur dari tantangan. Sepanjang turnamen kontinental, seseorang selalu memiliki pilihan untuk berhenti. Yang harus mereka lakukan hanyalah menyalurkan energi mereka ke dalam kristal yang mereka terima setelah mendaftar. Perangkat ini akan menyelamatkan nyawa mereka di saat krisis dan mengembalikan mereka ke tempat yang aman di Pulau Elf. Kelemahan dari perangkat ini adalah dengan menggunakannya, seseorang harus melepaskan partisipasinya dalam turnamen. Skor mereka sebelumnya akan tetap dihitung, namun mereka tidak dapat mengikuti kompetisi lainnya. Oleh karena itu, sebagian orang hanya menggunakan perangkat ini pada kasus ekstrim yang dapat menyebabkan kematian di berbagai kompetisi yang ada pada event besar tersebut. Kelompok Sarah sudah lama tidak mengalami hal ini. Setelah 2 hari pertama perburuan rahasia, semua orang di grup berkumpul untuk bertindak sebagai satu tim. Dalam prosesnya, mereka telah menyelesaikan beberapa misinya, mendapatkan sejumlah poin untuk para pemimpinnya, namun tidak semua poin dapat diperebutkan. Acaranya sungguh alot, dengan segala macam ancaman dan persaingan, layaknya di dunia nyata. Kalah sedikit lebih dari yang diperkirakan, jadi grup ini tidak putus asa setelah beberapa hari pertama menang dan kalah. Namun beberapa anggota kelompok, seperti Sarah dan Kendrick, sangat senang dengan perkembangan sejauh ini. Bagi mereka, yang jarang mendapat kesempatan untuk bertarung dan memenangkan gol-gol penting bagi negaranya, seluruh pengalaman itu sungguh luar biasa. Bahkan kekalahan mereka membuat mereka merasa senang karena mereka biasanya tidak bersaing dengan orang yang bisa mengalahkan mereka. Turnamen kontinental hampir berakhir ketika para pesaing memasuki hari keempat perburuan rahasia. Kapan acaranya akan berakhir? Itu bisa berbeda-beda, tapi itu tergantung pada satu hal, taruhan para petaruh. Acara berakhir ketika semua taruhan membuahkan hasil. Jika seorang petaruh mengatakan bahwa seseorang akan menaklukkan sumber daya, orang lain akan menjinakkan hewan lain, atau orang tertentu akan naik level. Acara tersebut hanya akan berakhir ketika semua taruhan tersebut dapat dijawab sebagai berhasil atau gagal. Sederhana saja. Jika seseorang mengatakan bahwa pesaing X akan naik level dalam acara tersebut dan pesaing tersebut meninggal atau keluar dari acara tersebut sebelum hal tersebut terjadi, taruhannya akan gagal. Acara selesai ketika semua taruhan yang bisa memberikan poin terjawab. Pada hari keempat perburuan rahasia, masih ada 30 taruhan yang harus dijawab, termasuk 4 dari Minos. Pada saat yang sama, dia naik papan peringkat dan saat ini berada di posisi ketiga, hanya tertinggal 10 poin dari posisi kedua dan 200 poin di belakang posisi pertama. Sebaliknya, tempat pertama memiliki sisa 2 taruhan, sedangkan tempat kedua hanya memiliki 1 taruhan. Turnamen ini terbukti jauh lebih sulit diprediksi daripada yang diperkirakan Minos dan kelompoknya. Pesaing mereka sebenarnya telah mencapai banyak hal yang mereka pertaruhkan. Namun petaruh lain dan kompetitornya juga telah menjalankan strateginya dengan baik untuk mencapai momen terakhir kompetisi ini, di mana 3 orang memiliki peluang untuk menang. Di antara mereka adalah Minos, salah satu penguasa benua ilahi dan Paus Langit. Dihadapkan pada kenyataan kekuatan dengan peluang terbesar untuk memenangkan tempat pertama, para penonton yang tidak bisa menang atau kalah dengan hasil turnamen kontinental, mengambil posisi mereka, dan banyak yang bersorak untuk kedaulatan benua ilahi. Kerajaan Dataran Hitam dan suku Paus Langit sudah memiliki banyak kekuatan dan dewa di pihak mereka. Sudah waktunya bagi benua ilahi untuk mendapatkan dewa pertamanya di generasi ini.
Siapa sangka Minos bisa sampai sejauh ini, komentar gelatik kepada Merit sambil menyaksikan akhir kontes. Julian juga bersama kedua tetua itu dan berkata, ini tidak mengherankan, Minos sudah sekuat dan berpengaruh seperti kita. Baginya, ini hanyalah pengudusan kekuatannya. Merit menghela nafas, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Minos jika dia menang. Saya harap dia memikirkan kita ketika dia menang. Jika masih ada pengobatan ilahi yang tersisa, saya harap obat itu akan diberikan kepada seseorang dari benua kita. Meskipun kita adalah yang terkuat di dunia untuk waktu yang lama, situasinya sangat berbeda sekarang. Jika kita tidak berhati-hati, kita mungkin menjadi benua pertama yang dimusnahkan oleh alien. Dua demigod berpangkat tinggi di samping lelaki tua itu menelan ludah mereka karena kata-kata Merit yang mengkhawatirkan, tapi mereka sadar sepenuhnya bahwa itu semua mungkin terjadi. Jangan khawatir, jika Minos adalah pemenangnya dan masih ada pengobatan ilahi di dunia ini, dia pasti akan membantu benua ilahi. Julian berkomentar dengan ekspresi penuh kepastian. Bagaimanapun, dengan atau tanpa Tuhan di antara kita, peluang kita dalam perang yang akan datang akan buruk. Saya harap saya tidak mempermalukan diri saya sendiri di depan para tetua. Ren dan Merit melihat topik tersebut, yang termuda di antara mereka di Dewan Tetua Pantheon Kehormatan. Kata wanita itu, aku juga mengatakan hal yang sama. Mungkin kita semua akan segera mati, tapi aku berharap bisa membunuh musuh sebanyak mungkin sebelum terjatuh. Jika memungkinkan, jangan berada di dekat saya ketika saya tidak memiliki peluang untuk menang. Aku akan mengorbankan diriku untuk membawa mereka sebanyak mungkin bersamaku. Merit menghela napas, jangan pikirkan hal itu dulu. Kalau kita harus mati, biarlah. Kita sudah hidup cukup lama. Sungguh memalukan bagi anak-anak muda yang akan berperang dalam perang ini. Mereka hampir tidak punya pengalaman. Kesempatan untuk hidup. Selagi ketiga orang ini berbicara, kelompok individu yang berpeluang memenangkan kompetisi utama sepenuhnya fokus pada matriks yang menunjukkan peristiwa yang terjadi di dalam kerajaan tata ruang. Pertarungan penting untuk hasil turnamen sedang berlangsung saat masing-masing kelompok menyaksikan pertaruhan terakhir mereka berlangsung secara real time. Dalam beberapa jam ke depan, kelompok lain akan meningkatkan peluangnya atau tidak, sementara kelompok lain mungkin akan kalah dalam perebutan hadiah paling berharga. Minos berada di area VIP bersama anak-anak dan istrinya, menonton penampilan Kendrick dan Sarah, merasakan sensasi karena sesuatu yang sangat penting baginya diputuskan oleh anak-anaknya. Jika mereka melakukannya dengan buruk, dia akan kehilangan kesempatan untuk menaikkan demigod lainnya ke level 100 tanpa menarik perhatian. Namun, jika mereka melakukannya dengan baik, situasi keluarga dan kondisi mereka akan jauh lebih baik. Bagaimanapun, turnamen akan berakhir dalam beberapa jam ke depan, dan sudah waktunya bagi semua orang yang terlibat untuk mengkhawatirkan beberapa tahun terakhir sebelum alien tiba. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2163 Akhir Turnamen Kontinental 1. Setelah berminggu-minggu berada di Pulau Elf, akhirnya tiba waktunya bagi rombongan Minos untuk berangkat. Setelah hampir 2 minggu kompetisi, tibalah waktunya untuk menentukan pemenang akhir turnamen. Banyak kelompok petaruh dan kompetitor yang telah memenangkan banyak hal, namun hadiah utamanya belum ditentukan. Namun baru hari ini, taruhan terakhir dari sisa pesaing Minos telah diputuskan, dan hanya satu taruhan tersisa untuk mengakhiri turnamen. Grup Skywells berada di posisi pertama. Sedangkan grup Minos berada di posisi kedua, dengan selisih hanya 2 poin. Selama mereka mencetak gol di taruhan terakhir, grup Black Plain Empire akan memenangkan taruhan utama. Sementara itu, Sista berada di posisi keempat, posisi yang sangat baik mengingat mereka bahkan bukan salah satu dari 15 kekuatan teratas di dunia spiritual. Tempat keempat dalam peringkat ini hanya membawa hadiah uang, yang tidak sebaik yang ingin dimenangkan semua orang di taruhan utama. Dan turnamen kontinental berakhir ketika kelompok Sarah menyelesaikan misi terakhir yang diberikan oleh Minos kepada mereka. Di dalam kerajaan tata ruang tempat perburuan rahasia berlangsung, Sarah, Kendrick, dan keempat sekutu mereka sedang melarikan diri. Mereka baru saja mengumpulkan sumber daya yang diperintahkan Minos untuk dikumpulkan dan dikejar tidak hanya oleh monster lokal tetapi juga oleh pesaing lain yang masih berada di ruang ini. Itu adalah hari terakhir kompetisi, jadi jumlah peserta di kerajaan tata ruang ini sudah turun drastis. Saat ini hanya berjumlah 18 orang, terhitung 6 orang dari grup yang dikirim oleh Minos. Sebagian besar dari mereka yang berpartisipasi dalam perburuan rahasia telah menyerah atau menyelesaikan misi mereka dan kembali ke Pulau Elf. Hanya kelompok Paus Langit dan salah satu sekutunya yang masih berada di sana bersama tim Sarah dalam misi terakhirnya untuk melenyapkan kelompok Minos. Suku Paus Langit tidak lagi memiliki peluang untuk mencetak gol di ajang tersebut, namun mereka masih dapat mencegah pesaingnya mencetak lebih banyak poin dan merebut posisi mereka. Hal itulah yang terjadi saat ini ketika kelompok Sarah bergerak melintasi kerajaan tata ruang yang megah, mencoba untuk menyimpan barang yang baru saja mereka kumpulkan sebagai milik mereka.
Jika mereka dapat bertahan selama 7 menit lagi, misi mereka akan selesai, dan Kerajaan Dataran Hitam akan dinobatkan sebagai pemenang taruhan utama turnamen. Dengan demikian, seluruh kelompok Sarah bergerak untuk menghindari pengejar mereka dan serangan berbahaya dikirimkan ke arah mereka. Mereka semua memiliki avatar jiwa yang aktif saat mereka menggerakkan kekuatan mereka sejauh yang mereka bisa, dengan cepat mendekati kelelahan. Namun saat ini, semuanya sepadan. Selama orang yang memiliki sumber daya berhasil melarikan diri, semua pengorbanan kelompok akan sia-sia. Namun, menang tidaklah mudah. Meskipun kelompok mereka terdiri dari sage tingkat rendah, menengah, dan tinggi, musuh mereka sebagian besar adalah sage tingkat tinggi antara level 87 dan 89. Sarah dan Kendrick, lari, kita akan tetap di belakang untuk menghalangi orang terkuat mereka. Salah satu orang yang dipilih George untuk mewakili Sista berteriak pada kedua kakak beradik itu. Melihat situasi yang semakin rumit, Kendrick dan Sarah tak segan-segan bergerak meninggalkan sekutunya. Meskipun mereka tidak menyukainya, mereka sadar sepenuhnya bahwa mereka tidak dapat menahan pertarungan dengan paus langit level 87, 88, dan 89. Bahkan sekutu mereka tidak bisa bertahan lama, jadi mereka harus lari untuk mendapatkan keuntungan. Kendrick, bawalah sumber daya ini bersamamu. Sarah menyerahkan kepada kakaknya sebuah benda yang tampak seperti telur berwarna merah oranye. Aku akan tetap di sini untuk mengulur waktu. Kendrick mengambilnya dan melanjutkan ke depan, memfokuskan segalanya pada teknik gerakannya. Sarah tak segan-segan menghadapi musuh yang mengabaikan dirinya dan keempat sekutu Kendrick, langsung menggunakan skill bawaannya untuk mencoba menghalangi pergerakan lawannya. Dia mendemonstrasikan penguasaan teknik mental, bertahan, dan menyerang yang dipopulerkan oleh tangan Minos, membantu mempersulit perjalanan musuh. Meski begitu, dua monster darat dan paus langit level 86 berhasil melewati Sarah dan berjalan menuju Kendrick, yang hanya kehilangan keunggulannya saat dia bergerak. Kotoran, dia melihat masih ada 3 menit lagi, tapi dia merasa bahwa dia akan gagal dalam misi terakhir ini jika dia tidak bertarung di sini dan sekarang. Menyimpan objek seperti telur di cincin spasialnya, dia berhenti terbang dan berhadapan dengan 3 musuhnya yang tersisa. Serahkan apa yang kau punya, Kendrick Stewart. Aku akan melepaskanmu begitu kau memberikannya padaku. Kata paus langit level 86, yang saat ini dalam bentuk humanoidnya. Kendrick menunjukkan cincin spasialnya kepada 3 individu di sekitarnya saat auranya berada pada batas maksimal. Apakah kamu bersedia mati demi itu? Mati. Paus itu tertawa. Dia menghormati Kendrick, putra mahkota kerajaan dataran hitam yang masih muda ini sangat mirip dengan Minos dalam banyak hal. Tetapi bahkan jika pemuda ini adalah Kaisar Stuart level 77, dia tidak akan menjadi ancaman bagi paus langit level 86 ini. Cobalah, nak, jika kamu bisa mengancam hidupku, kemenanganmu akan adil. Kendrick sudah siap bertarung. Setelah mendengar kata-kata paus itu, dia bergerak ke depan lawannya dan melakukan sesuatu yang hanya diperlihatkan oleh ayahnya hingga hari itu. Gravitasi caotik, lubang hitam. Seni melahap, lubang hitam. Dia segera menggabungkan 2 teknik utamanya, menggunakan sebagian energi abadi di tubuhnya sebagai landasan dasar untuk fusinya. Akibatnya, lubang hitam yang berkali-kali lebih kuat daripada yang dimiliki Minos di level 77 muncul di wilayah spasial yang biasanya stabil. Saat Kendrick melakukan perpaduan seperti itu, paus yang terbang ke arahnya untuk menyerangnya tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya bergetar sementara 2 binatang yang mengelilingi pangeran muda itu merasakan pertanda buruk. Bahkan peserta lain yang bertarung dalam jarak dekat menyadari sesuatu yang menakutkan ke arah di mana Kendrick bertindak sementara dinding spasial kerajaan tata ruang ini bergetar. Brengsek, bukan hanya musuh kelompok Sarah yang mengatakan hal ini, tapi juga rekan satu tim Kendrick sendiri di kerajaan tata ruang ini. Kendrick sendiri tidak menyangka serangan sekuat itu, dan dia merasakan sensasi suram muncul di hadapannya dari lubang hitam itu. Sementara itu, ruang kuil budidaya itu terdistorsi. Seolah-olah lubang hitam mencoba menelannya. Mereka yang paling dekat dengan fenomena ini merasakan kekuatan isap yang sangat besar mencoba menyerapnya. Dan mereka segera mengalihkan fokus karena ketakutan. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2164 Akhir Turnamen Kontinental 2. Lihat apa yang terjadi di kerajaan tata ruang organisasinya, Merit bangkit dari tempatnya duduk untuk menyaksikan akhir acara. Dia melihat ke arah Aurae, tapi wanita itu sudah bangkit dari tempatnya berada dan pergi ke wilayah ruang itu. Meskipun Kendrick hanyalah seorang suci spiritual level 77. Dengan menuangkan energi abadi yang dimilikinya ke dalam fusinya, dia telah menciptakan sesuatu yang mampu mengancam integritas kerajaan tata ruang itu. Itu tidak cukup untuk menghancurkan seluruh kerajaan tata ruang tempat perburuan rahasia berlangsung. Tetap saja, itu sudah cukup untuk merusaknya hingga seluruh struktur ruang itu bisa menjadi kacau balau. Hal itu dapat membahayakan nyawa seluruh makhluk hidup di tempat tersebut dan menyulitkan manusia untuk keluar masuk dalam waktu yang lama.
Memperbaiki kerajaan tata ruang tidaklah mudah dan membutuhkan pekerjaan lebih dari satu Tuhan. Justru karena sulit, tata ruang kerajaan yang rusak biasanya ditinggalkan, karena seringkali lebih mudah membangun tempat perlindungan budidaya baru daripada memperbaiki ruang yang sudah ada. Aurae tidak hanya bergerak untuk mencegah kemungkinan terburuk, tapi Vico dan Maximilian juga melakukan hal yang sama, dengan cepat muncul di area ruang di mana Kendrick melakukan upaya putus asanya. Namun ketika mereka sampai di tempat itu, ketiga dewa terkejut karena menemukan penyusup keempat di sana. Mino, Aurae meneriakkan nama pria yang berdiri di samping Kendrick sementara seluruh ruang di sekitar lubang hitam putranya seakan berhenti pada waktunya. Tiga dewa di dalam kerajaan tata ruang dan mereka yang berada di luar wilayah luar angkasa ini melihat sosok Minos muncul untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun hanya tiga individu yang bergerak untuk menyelesaikan masalah tersebut yang merasakan kekuatan yang terpancar dari Kaisar Stuart. Biarkan aku memperbaikinya. Aku bisa sepenuhnya membatalkan apa yang telah dilakukan anakku. Beri aku waktu sebentar, Minos berkata tanpa melihat ke arah mereka bertiga. Ketiganya saling memandang dan setuju. Melihat Minos menggunakan kekuatan paling misterius, waktu. Apakah dia sudah menguasai hukum waktu? Aurae memperhatikan Minos dengan penuh perhatian, agak terkesan. Saat dia merasakan waktu di sekitar Kendrick dan lubang hitam berjalan mundur. Sementara itu, Minos menggunakan kemampuannya untuk mengembalikan energi abadi putranya ke tubuh Kendrick, sesuatu yang hanya bisa dilakukan olehnya. Jika salah satu dari dewa ini mencoba menangani lubang hitam, hasilnya akan buruk. Energi abadi sangat kuat, ketika Kendrick menambahkannya ke dalam campuran untuk membentuk lubang hitam. Rasanya seperti melemparkan oksigen cair ke dalam api, akan sulit bagi siapapun yang tidak terbiasa dengan energi abadi untuk mengendalikan kekuatan tersebut. Dia bertindak cepat. Sementara semua orang yang tidak berada dalam jangkauan kekuatannya melihat segalanya dan merasa seolah-olah waktu berputar kembali bagi mereka yang berada di bawah kekuasaan Minos. Ketika dia melihat ini, naga level 100 berdiri dari tempatnya berada, tidak ragu-ragu untuk pergi ke kerajaan tata ruang itu untuk melihat sendiri kekuatan Minos. Paus level 100 juga bergerak, dengan cepat tiba di tempat Minos masuk melalui pintu masuk pesaing. Setelah lebih dari 1 menit beraksi, Minos sepenuhnya membubarkan lubang hitam Kendrick dan ruang di sekitar tempat perlindungan budidaya itu sepenuhnya kembali ke keadaan normal. Ketika kekuatan waktu Minos berhenti bekerja, semua orang yang berada di bawah pengaruhnya mulai bergerak dan bertindak bebas lagi, menyadari perubahan mendadak yang dibawa oleh Kaisar Stuart. Itu sungguh luar biasa, Minos. Naga level 100 berkomentar padanya saat dia berjalan ke sisi para dewa. Itu waktunya, kan? Vico memandang pemuda di hadapannya dengan aneh. Kamu tidak bisa menggunakannya sebelumnya? Atau kamu tidak ingin menghadapiku dengan kekuatan ini? Minos menjawab dengan tulus. Saya tidak bisa memengaruhi Anda saat itu. Tapi sekarang saya punya kesempatan untuk berkultivasi di bawah pohon kehidupan, saya bisa bersenang-senang dengannya. Dia tertawa. Tentu saja, aku tidak akan bisa menyakitimu. Tapi itu sudah cukup bagiku untuk mengejutkanmu lebih cepat daripada yang kulakukan hari itu. Paus Langit mendengarnya dan langsung menuju ke tempat yang dia minati. Baiklah, mari kita akhiri kompetisi ini. Karena Yang Mulia Stuart ikut campur dalam pertempuran, kita harus menganggapnya sebagai kekalahan bagi kelompoknya. Aku melakukan apa yang kulakukan untuk menyelamatkan kerajaan tata ruang ini dan para pesaing kita. Selain itu, jika aku tidak bertindak, peristiwa ini akan berakhir dengan campur tangan salah satu dari mereka. Dia menunjuk Vico, Aurae, dan Maximilian. Semua orang yang bertarung di kerajaan tata ruang beberapa saat yang lalu telah berhenti dan sekarang memandang ke arah para ahli top ini. Aurae mendengarkan Kaisar Stuart dan setuju. Itu benar. Minos tidak memihak kelompoknya. Dia hanya melakukan apa yang ingin kami lakukan. Paus Langit tidak menyukai itu. Tidak mungkin. Kita akan mengakhiri kompetisi seperti ini dan memberinya poin. Pertarungan telah dihentikan, kata Minos. Masih ada 40 detik tersisa pada taruhanku. Aku akan mendapatkan poinku jika Kendrick mendapatkan telurnya dalam 37 detik. Semua orang melihat ke jam, yang menandai waktu di mana Minos bertaruh bahwa kelompoknya akan mampu menyimpan telur binatang yang dicuri Sarah dan rekan-rekannya dari sebuah suku dalam perburuan rahasia. Itu benar. Maximilian setuju ketika Paus level 100 yang lama menoleh untuk melihat juniornya di acara tersebut. Dia memanggil mereka untuk menangani Kendrick, tapi pewaris muda kerajaan dataran hitam sudah mulai berlari saat suara ayahnya terdengar. Sial, manusia sialan itu menipu kita. Paus Langit level 87 berteriak sambil bergerak. Dengan hanya 15 detik tersisa hingga taruhan Minos terbayar, tidak banyak yang bisa dilakukan kelompok musuh melawan Kendrick. Dia menggunakan keunggulannya untuk keuntungannya, menggunakan medan di sekitarnya untuk menghindari lawan-lawannya. Sekutunya bergabung, memberinya kesempatan untuk menyelesaikan rencana ayahnya. Setelah 15 detik, Kendrick masih memiliki telur binatang itu, memenuhi misi ayahnya dan memberi Minos sisa poin terakhir untuk menempati posisi pertama.
Setelah banyak kerja keras dan hasil yang tidak terduga, kompetisi akhirnya berakhir, dan Minos menempati posisi pertama di tangga taruhan utama kompetisi. Dengan cara ini, turnamen kontinental akhirnya berakhir. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2165 waktu hadiah. Dengan kemenangan Minos di turnamen kontinental, Paus Langit sangat marah karena mereka kehilangan hadiah utama di saat-saat terakhir kompetisi. Berpotensi kehilangan sesuatu yang bernilai pengobatan ilahi. Itu adalah kerugian besar. Dewa suku itu memelototi Minos, menyalahkan pemuda itu atas akibatnya. Tapi dia tidak akan melawan Kaisar Stuart hari ini. Semua petaruh dan peserta harus menyetujui peraturan turnamen sebelum menghadiri acara dan berpartisipasi dalam kompetisi atau taruhan. Sekalipun dia marah, dia tidak bisa mengingkari janjinya, kalau tidak dia akan mendapat masalah serius. Dia mengeluarkan suara huf yang keras dan berbalik, lalu meninggalkan kerajaan tata ruang dengan niat untuk meninggalkan Pulau Elf dan kembali ke wilayahnya sendiri. Sementara itu, yang lain yang sudah tidak berselisih lagi mengucapkan selamat kepada Minos atas kemenangannya dan mendoakan agar dia beruntung atas hadiahnya. Hadiahnya adalah visi kolektif para elf utama di area tersebut, sesuatu yang menarik dan mampu menemukan barang berharga dimanapun di dunia yang luas ini. Visi kolektif para elf tidak akan cukup untuk menemukan kekayaan di kerajaan tata ruang. Namun, apapun yang gratis di dunia spiritual dapat dirasakan oleh benda tersebut dan ditunjukkan kepada pemenang turnamen. Tidak ada jaminan bahwa tempat yang ditunjukkan para elf akan berisi obat ilahi yang matang atau bahwa bahaya besar tidak akan mengelilingi tempat seperti itu. Setelah mendengar perkataan keempat dewa yang tersisa, Minos berterima kasih kepada mereka dan tersenyum puas memikirkan bahwa dia bisa membawa seseorang yang lebih kuat ke sisinya. Jadi dia kembali ke Pulau Elf bersama para ahli lainnya yang pergi untuk menghentikan fusi Kendrick sementara para pesaing secara otomatis dipindahkan dari tempat perburuan rahasia berlangsung. Beberapa peserta masih marah karena pertarungan mereka dihentikan secara paksa, namun tidak ada yang menimbulkan masalah yang tidak perlu. Begitu mereka muncul kembali di platform yang dikelilingi tribun besar yang dipenuhi penonton, beberapa peserta terakhir kehilangan semangat juang. Selamat atas kemenanganmu, kelompok Black Plain Empire, kata Paus Langit level 88 sambil memunggungi kelompok Sarah. Saya harap Anda menggunakan hadiah Anda dengan bijak. Suku saya akan melakukan itu jika kami adalah pemenangnya. Sarah dan Kendrick tidak mengatakan apapun kepada saingan mereka saat mereka duduk sambil tersenyum, sangat senang telah menyelesaikan sebagian besar misi yang ayah mereka berikan kepada mereka. Meskipun tidak semuanya berjalan sesuai rencana, mereka tetap melakukannya dengan baik dan mendapatkan tempat pertama untuk Kaisar Stuart. Tak lama lagi, mereka akan bergabung dengan saudara dan sekutu mereka yang lain di acara tersebut untuk merayakan kemenangan besar mereka. Di tengah semua ini, Ruth dan Isabella pergi ke sisi Minos saat dia berjalan menuju area yang diperuntukkan bagi pemenang taruhan turnamen. Yang mulia Minos Stuart, silakan lewat sini. Seorang elf melihat Minos dan segera menunjukkan jalannya. Selamat, kamu berhasil, Minos, Ruth berkata kepadanya ketika dia tiba di sisi suaminya. Mendengar ucapan selamat dari Isabella juga, Minos mengucapkan terima kasih atas kata-kata, dukungan, dan kepercayaan dirinya sebelum mereka mencapai tempat di mana terdapat susunan teleportasi khusus. Peri di kepala kelompok menjelaskan, hanya satu orang dari kelompok taruhan yang menang yang dapat melanjutkan. Minos melangkah maju, dan peri itu melanjutkan. Susunan teleportasi ini akan membawamu ke tempat khusus di sukuku. Di sana, kamu akan bertemu dengan para peramal yang akan memberimu hadiah. Sekilas tentang sesuatu yang berharga ini cukup rumit, namun ada kemungkinan kecil untuk membocorkan informasi terkait. Setiap kali seseorang memenangkan hadiah seperti itu, mereka nantinya harus melawan orang-orang yang tertarik padanya. Namun hal ini terjadi karena pihak yang berkepentingan mengetahui bahwa cepat atau lambat, orang tersebut akan pergi ke suatu tempat yang terdapat sesuatu yang berharga. Dengan kata lain, perkelahian itu tidak terjadi karena kebocoran dari para elf. Para pelihat yang berpartisipasi dalam proses tersebut tidak dapat melihat visi yang mereka ciptakan bersama. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh pemenang taruhan utama. Mengatakan bahwa para elf akan memberikannya kepada Minos sedikit berbeda dari apa yang sebenarnya terjadi. Para elf tidak akan memberinya informasi tentang hadiah itu, tapi mereka akan memberinya mimpi yang mengungkapkan bahwa hanya dia yang bisa mengaksesnya. Minos mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya dan segera melihat sekelilingnya berubah saat peri sebelumnya mengirimnya ke tempat suci di Pulau Elf, di mana dia akan segera dikelilingi oleh para tetua berpangkat tinggi. Menjumpai sesuatu yang terlihat seperti sebuah altar dan beberapa elf yang berpakaian seolah sedang mempersiapkan sebuah ritual. Minos menyapa para tetua di sana, yang terlemah adalah demigod level 97 dan yang terkuat adalah level 99. Sesepuh, terima kasih atas kesempatan ini, dia berkata saat elf pria dan wanita memandangnya. Salah satu dari mereka langsung pada pokok persoalan. Yang mulia Minos Stuart, apa yang akan terjadi dalam beberapa saat ke depan cukup sederhana.
Tim saya akan melakukan semua pekerjaan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membuka pikiran dan bersantai. Anda akan merasa seperti tertidur saat kekuatan kami mulai berlaku. Segera, Anda akan menemukan diri Anda dalam mimpi. Tapi ini bukan mimpi biasa, tapi sebuah visi. Anda harus memperhatikan setiap detail yang mungkin. Itulah yang akan membawamu pada hadiahmu. Oke, jangan khawatir tentang kerahasiaan informasi yang Anda lihat. Hanya Anda yang tahu apa itu dan di mana lokasinya, selama Anda merahasiakannya. Peri lain menjelaskan, kami hanya akan memandu Anda untuk membantu Anda melihatnya sedikit lebih baik. Kami tidak akan tahu apa itu atau di mana mencarinya. Minos mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Jika Anda sudah siap, duduklah dalam posisi lotus di area yang ditandai dan lakukan sesuai anjuran. Seorang lelaki tua level 99 memberitahu Minos sambil menunjukkan tempat duduknya. Mengikuti saran para elf, Minos segera menutup matanya pada posisinya, seolah-olah dia akan mulai bermeditasi. Tapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatannya untuk membuka terhadap apa yang akan dilakukan oleh para tetua suku elf sambil mengendurkan otot-otot di seluruh tubuhnya. Dengan Minos di posisinya, para tetua tingkat tinggi suku ini saling memandang dan mulai bertindak. Masing-masing dari mereka duduk di tempat yang sesuai sebelum mulai melepaskan kekuatan mereka. Garis energi dan tulisan aneh muncul di sekitarnya, dengan cepat terhubung ke Minos saat kekuatan para elf ini tampaknya menyatu dengan sempurna. Di tengah-tengah ini, Minos merasakan apa yang baru saja dia dengar dan perlahan-lahan terasa seperti tertidur. Bangkitnya dataran hitam bab 2166 penglihatan di luar kendali. Saat Minos mulai mengantuk, matanya bergerak cepat dan otot-otot tubuhnya bergerak-gerak, para elf di sekitarnya memperhatikannya dengan cermat saat mereka melakukan pekerjaan mereka. Apa yang terjadi di sana tidak hanya bergantung pada kekuatan para peramal yang terlibat. Para peramal hanya mengarahkan visi bahwa pemenang turnamen harus menunjukkan kepadanya sesuatu yang bernilai tinggi secara gratis di dunia ini. Namun setiap aspek lain dari visi pemenang turnamen kontinental sangat bergantung pada karakteristik individu dari orang yang memiliki pengalaman tersebut. Karena Minos sangat tidak biasa, beberapa elf penasaran kemana hadiah ini akan membawa Kaisar Stuart. Saya menantikan dimulainya perang, pikir salah satu dari mereka. Saya ingin melihat apa yang akan dihadirkan secara berbeda oleh Yang Mulia Minos Stuart. Mungkin ada ringkasan dengan visi ini. Yang lain juga penasaran dengan hal yang sama, menantikan melihat Minos beraksi di awal perang. Namun, yang lain hanya berharap bahwa apapun itu akan membantu dunia spiritual. Di tengah pemikiran para elf, Minos perlahan-lahan menemukan dirinya berada di tempat yang berbeda. Tempat yang bahkan dia, yang telah berkeliling dunia dan memiliki kenangan tentang Henricus Longus, tidak dapat mengenalinya pada awalnya. Tempat ini, pikirnya ketika dia melihat kawasan tanah hitam yang terbentang bermil-mil seolah hanya itu yang ada di dunia. Sekilas tempat ini benar-benar datar, mungkin menunjukkan adanya makhluk cerdas di daerah tersebut. Tapi saat dia mencoba berjalan, Minos menyadari bahwa dia berjalan jauh lebih lambat dari yang seharusnya, sesuatu yang aneh. Biasanya, penglihatan atau ilusi tidak memiliki kekuatan untuk membuat targetnya terasa seperti ini. Keterbatasan pikiran biasanya dikaitkan dengan dirinya sendiri. Jika tidak ada pihak lain yang terlibat untuk membenarkan penindasan tersebut, maka tidak masuk akal jika seseorang merasa seperti yang dirasakan Kaisar Stuart sekarang. Dia meringis sambil menatap dirinya sendiri. Namun saat dia melakukannya, dia melihat bayangan raksasa yang menutupi dirinya semakin mengecil, menarik perhatiannya ke langit. Saat dia melihat ke atas, dia melihat sesuatu yang tampak seperti batu bulat raksasa jatuh ke tempat dia berdiri. Dia terkejut tetapi tidak ragu-ragu untuk terus bergerak. Meskipun dia jauh lebih lambat dari yang seharusnya. Saat batu itu hendak menyentuh tanah, tiba-tiba batu itu berhenti bergerak ketika dua makhluk raksasa muncul dari awan di langit, keduanya melihat ke arah Minos. Ini tidak mungkin dunia spiritual? Tidak ada makhluk sebesar itu di sini. Dia berpikir, membayangkan energi abadi dalam dirinya mempengaruhi penglihatan yang seharusnya menunjukkan kepadanya sesuatu yang sangat berharga di dunia asalnya. Alien adalah satu-satunya hal yang diketahui Minos yang mengandung energi abadi selain tulang raksasa. Karena sepertinya tidak ada hubungannya dengan penjajah seperti itu, Kaisar Stuart langsung teringat pada Panfuter dan ras kuno di dunia besar itu. Mungkinkah? Dia berpikir ketika matanya bertemu dengan dua makhluk raksasa itu, dan dia tiba-tiba melihat segala sesuatu di sekitarnya berubah, dengan gambaran muncul dengan cepat di matanya. Pertama, dia melihat medan perang raksasa dengan makhluk aneh yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian dia melihat api dan kekacauan, diikuti hujan meteor dan sesuatu yang tampak seperti telur. Segera setelah itu, dia melihat ledakan dengan proporsi yang sangat besar sehingga dia tidak dapat memperkirakan kekuatannya. Yang bisa dia katakan hanyalah makhluk itu bisa dengan mudah membunuh dewa. Hal terakhir yang dilihatnya adalah sebuah batu dengan ukuran yang tidak diketahui pecah menjadi beberapa bagian.
Banyak di antaranya menghilang dari pandangannya, hanya menyisakan satu. Di bongkahan batu terakhir itu, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Neguk, Minos merasakan sesuatu dalam dirinya berubah ketika dia menyadari ada sesuatu yang memanggilnya. Dia membuka matanya dan mendapati dirinya kembali ke tempat para elf memulai upacara penghargaan mereka, di mana orang-orang itu tampak pucat, sangat lelah, bahkan ada yang tidak sadarkan diri. Sesuatu sepertinya telah terjadi ketika matanya terpejam. Dan Minos dengan cepat menyingkirkan pemandangan aneh yang dilihatnya untuk memusatkan perhatiannya pada makhluk yang masih sadar di sekitarnya. Apa yang telah terjadi? Elf level 99, begitu lemah hingga dia sepertinya kehilangan separuh kekuatan hidupnya, menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya tidak tahu teknik apa yang telah Anda kembangkan, tetapi ini benar-benar di luar kebiasaan. Kami kehilangan kendali atas penglihatan Anda 6 bulan lalu ketika turnamen kontinental berakhir. Untungnya, Anda bangun sebelum sebagian dari kami binasa karena sampai kehabisan tenaga." Apa? Minos berseru kaget, merasa seolah-olah hanya beberapa detik telah berlalu baginya. Tapi 6 bulan penuh telah berlalu. Sementara dia terkejut, para elf yang masih sadar merasa lega karena dia akhirnya terbangun. Anehnya, ritual yang mereka lakukan sejak awal turnamen kontinental berperilaku aneh untuk pertama kalinya. Visi juara turnamen tidak hanya bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Tapi entah bagaimana, Minos telah memaksa semua tetua untuk terus menggunakan kekuatan mereka untuk menjaga visi tetap berjalan. Bahkan setelah beberapa dari mereka menghabiskan seluruh energi mereka dan kalah. Kesadaran. Jika Minos akhirnya tidak bangun, para tetua itu akan mulai mati dalam beberapa hari ke depan. Situasi menjadi tidak terkendali, dan Aurae ada di sana untuk memantau semuanya. Ketika dia melihat Minos bangun, dia muncul di dalam altar tempat dia bangun. Apa yang terjadi? Bisakah Anda memberitahu saya apa yang Anda lihat? Saya berjanji tidak akan pernah mengungkapkan informasi ini kepada siapapun. Aurae berkata sedikit gugup saat mata Minos menoleh padanya. Minos mencoba mencari tahu sendiri, menyadari ada sesuatu yang memanggilnya ke suatu tempat yang jauh dari tempatnya sekarang, tapi tidak tahu persis apa itu. Dia mencampurkan kebenaran dengan sedikit kebohongan. Saya melihat akhir dunia, saya melihat hadiah saya, tetapi juga sesuatu yang tidak saya duga. Minos bergidik memikirkan apa yang dia rasakan sementara Aurae menyadarinya. Sesuatu yang bisa membuat orang seperti Minos gemetar tidaklah mudah. Begitu, dia mengepalkan tangannya, membayangkan bahwa akhir dunia adalah tentang nasib dunia. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Saya harus kembali ke negara bagian saya dan mengurus beberapa hal. Setelah itu, saya akan mencoba mendapatkan hadiah saya dan kemudian bersiap untuk perang. Lakukan itu. Karena tidak ada hal buruk yang terjadi, dia melepaskannya, berpikir akan lebih baik membiarkan Minos menyelesaikan rencananya untuk perang yang sudah beberapa tahun lagi dimulai. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2167 kembali ke Kekaisaran. Setelah meninggalkan Aurae dan para elf lainnya, Minos kembali ke kota tempat turnamen kontinental diadakan. Setelah berbulan-bulan partainya masih menunggunya, jadi sudah waktunya dia bersatu kembali dengan anak dan istrinya dan akhirnya kembali ke kerajaan Dataran Hitam. Hanya perlu beberapa menit baginya untuk melintasi area antara lokasinya saat ini dan kota tempat tinggal keluarganya. Sesampainya di sana, ia menuju gedung yang telah ditugaskan pada kelompoknya. Dia memperhatikan bahwa daerah sekitarnya tenang. Tapi itu sudah diduga. Bagaimanapun, turnamen telah berakhir selama berbulan-bulan. Dan hampir semua kelompok peserta telah kembali ke negara bagiannya masing-masing untuk melakukan persiapan akhir menyambut kedatangan alien. Bahkan beberapa orang yang tertarik untuk melihat apa yang akan dilakukan Minos setelah menerima hadiahnya menyerah setelah bulan kedua. Merasa ada yang tidak beres dan mungkin tidak pantas untuk ditunggu. Hanya Julian dan Kali yang tetap tinggal bersama kelompok yang datang bersama Minos dari kerajaan Dataran Hitam. Sesampainya di tempat keluarganya berada, Minos menemukan Julian dan Kali sudah menunggunya. "Kamu masih di sini, ya?" ucapnya mengejutkan keduanya yang sudah mulai khawatir. Kali memandang Minos, dan senyuman muncul di wajahnya. Jadi, dia bertanya dengan sangat gentar, bertanya-tanya apakah dia benar-benar akan mendapat kesempatan untuk mencapai level 100. Julian memandang Minos dalam diam dan memberi ruang kepada pemuda itu untuk berbicara. Kata Minos, "Kamu akan menemaniku ke kerajaan Dataran Hitam. Aku akan melihat apa yang bisa kulakukan, dan jika aku berhasil, aku akan memberimu kesempatan untuk melakukan apa yang kita sepakati." Jika kamu berhasil, Julian bertanya-tanya masalah apa yang ada dalam pikiran Minos. Dalam situasi lain, akan ada banyak persaingan melawan Minos untuk mendapatkan hadiah ini, dan pasti akan ada pertarungan tingkat tinggi. Namun di tengah zaman es, dengan hari kedatangan alien yang semakin dekat, hanya sedikit yang mau mengambil risiko melawannya. Jadi mungkin Minos sedang memikirkan masalah lain, sesuatu yang membuat Julian khawatir. Minos tersenyum. "Iya, penglihatanku agak rumit. Makanya lama sekali. Tapi ada kemungkinan.
Aku akan mencobanya segera setelah aku melewati keadaanku, jadi akan lebih baik jika dia datang bersama rombonganku. Jika saya berhasil, dia bisa mengasingkan diri dalam beberapa bulan untuk naik level. Kali tidak peduli jika ada risiko terjadinya kesalahan. Setidaknya dia punya kesempatan, jadi dia segera setuju. Baiklah, aku siap berangkat bersama kelompokmu kapanpun kamu mau. Minos memandang Julian dan bertanya, maukah kamu ikut dengan kami? Tidak, aku akan bergabung dengan Dewan Tetua untuk membuat persiapan terakhir kita untuk perang. Julian menghela nafas. Kalau begitu, ini selamat tinggal untuk saat ini. Aku berharap bisa bertemu denganmu di medan perang, kata Minos sambil berjabat tangan dengan pria seperti itu. Aku juga, kuharap kamu sukses dan Kali mendapat kesempatan. Itu akan sangat berarti bagi dunia spiritual. Dengan itu, Julian segera pergi sementara Minos dan Kali menuju pesawat luar angkasa Black Plain Empire, yang segera dinaiki kelompoknya untuk melanjutkan perjalanan pulang. Melihat keluarganya lagi, Minos meyakinkan semua orang atas keterlambatannya sebelum memberikan izin kepada tentaranya untuk menerbangkan kapal kembali ke Kota Kering. Beberapa minggu kemudian, setelah menempuh perjalanan jauh, rombongan Minos akhirnya mendarat di markas tentara di Kota Kering. Perjalanan pulang dari Pulau Elf sedikit lebih berbahaya dibandingkan perjalanan keluar. Hal ini wajar saja, mengingat fenomena kekacauan akibat zaman es semakin hari semakin parah. Ketika pesta mereka tiba di Kota Kering, keluarga Stuart bersatu kembali, dengan Minos bersatu kembali dengan Gloria dan Abby setelah berpisah berbulan-bulan. Selamat atas kemenangan Anda. Itu akan memberi kita pilihan yang lebih baik untuk memulai perang dunia. Abby memberitahu suaminya sambil memeluknya. Ya, tentu saja, Minos memandangnya. Pokoknya, mari kita bertemu kembali di rumah kita. Aku perlu membicarakan beberapa hal denganmu sebelum aku pergi untuk mengurus beberapa urusan. Oh baiklah. Abby berkata sambil memberi ruang bagi Gloria saat dia pergi untuk berbicara dengan putranya, Kendrick, yang telah mengambil kesempatan dan bersenang-senang di turnamen kontinental. Gloria telah memberi selamat kepada Sarah atas prestasinya dalam kompetisi itu. Sementara anggota keluarga lainnya yang tetap tinggal di Kerajaan Dataran Hitam memanfaatkan kesempatan itu untuk berbicara dengan kedua pemuda tersebut. Semua orang sangat bangga dengan penampilan Sarah dan Kendrick. Banyak yang meragukan perkataan Minos puluhan tahun lalu ketika dia mengatakan tidak akan mengikuti turnamen kontinental sebagai pesaing karena ingin berjudi dan melatih anak-anaknya untuk. Namun kata-katanya terbukti lebih akurat daripada yang diharapkan oleh anak buahnya yang paling optimis sekalipun. Dengan mengingat hal itu, beberapa pria papan atas mau tak mau memandang Kendrick dan Sarah secara berbeda, bahkan mereka memandang Holly, Rowan, dan Lily secara berbeda. Holly memiliki kemampuan yang sama dengan Yang Mulia Kaisar dan Yang Mulia. Dia mungkin akan menjadi sekuat mereka di masa depan. Dillian berpikir, membayangkan keluarga Stuart akan memiliki anggota lain yang mampu menggunakan teknik lubang hitam dan Minos pada level yang sama dengannya. Holly memiliki kemampuan bawaan yang mirip dengan ayahnya, bahkan lebih cocok dengan Minos dibandingkan Kendrick. Sedangkan untuk Lily dan Rowan, Lily memiliki kekuatan bawaan yang paling berbeda dari siapapun di keluarganya, Flaming Titan, varian kemampuan yang berasal dari kekuatan Minos dan Isabella. Rowan mewarisi kemampuan yang merupakan campuran dari kemampuan Ruth dan Maisie. Kemampuan ini membuat tubuhnya begitu kuat sehingga kehadirannya saja sudah cukup untuk mengintimidasi orang-orang setingkatnya. Dan pandangan darinya dapat melumpuhkan orang-orang yang berpikiran lemah. Regenerasinya secepat ibunya, yang membuatnya terlahir sebagai pejuang. Maisie dan Oswald memandang Rowan dan melihat pewaris kemampuan mereka pada pemuda ini. Sayangnya, pemuda ini tidak akan mampu berperang dalam perang yang akan datang. Dia bisa membuat perbedaan besar di medan perang jika dia sudah menjadi seorang sage spiritual. Oswald berpikir dalam hati, menyadari kekuatan pewaris kemampuannya. Kasus seperti yang dialami Rowan bukanlah hal yang jarang terjadi. Anak-anak seringkali dapat mewarisi kekuasaan siapapun dalam keluarga. Bagaimanapun, tak lama kemudian, semua awak pesawat luar angkasa kekaisaran berpisah. Kali dibawa ke tempat dia bisa menunggu Minos, dan dia pergi ke istananya untuk berbicara dengan orang-orang paling penting. Dia ingin berbicara dengan inti keluarganya tentang semua yang telah terjadi, beristirahat, pergi ke kerajaan tata ruang untuk menganalisis kemajuan rakyatnya. Dan kemudian mencari apa yang menurutnya merupakan panggilan hidupnya. Dia hanya bermaksud memberikan obat ilahi Kali untuk menyamarkan fakta bahwa obat itu berasal dari kerajaan tata ruang miliknya. Bagaimanapun, dia akan segera melanjutkan rencana ini dan memberitahu keluarganya apa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir dan apa yang ingin dia lakukan mulai sekarang. Sekarang, tidak banyak waktu tersisa, dan sudah waktunya bagi semua spesialis kekaisaran untuk berkonsentrasi untuk menjadi sekuat mungkin menghadapi kedatangan alien. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2168 tujuan ditemukan. Sekembalinya ke Kota Kering, Minos hanya beristirahat selama seminggu. Selama waktu itu, dia mengetahui semua yang dia alami di Pulau Elf, termasuk apa yang telah dia lakukan sebelum dimulainya turnamen kontinental.
Selama hari-hari ini, dia juga kembali ke kerajaan tata ruangnya untuk memeriksa kemajuan kelompoknya dan membantu sejumlah individu menjalani evolusi kualitatif melalui energi abadi. Kemajuan teknologi kekaisaran sangat maju, meningkat secara dramatis sejak ditambahkannya Voyager ke dalam studi dan eksperimennya. Kerajaan dataran hitam masih jauh tertinggal dari kerajaan mekanik dalam banyak hal. Namun, kelompok Minos secara bertahap mengembangkan baju besi, senjata, dan artefak lain yang mirip dengan alien dari The Adaman Land. Sementara itu, eksperimen dengan teknik energi abadi yang dikembangkan berdasarkan metode rakyat kuno berjalan dengan baik. Dan batalion khusus yang dibentuk untuk menguji teknik tersebut setelah Minos menjadi jauh lebih kuat dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Masalah-masalah baru pun bermunculan, menyebabkan kelompok tersebut semakin meningkatkan metodenya. Akhirnya, Willow dan Araf mendekati momen terpenting dari meditasi mereka, keduanya hampir mencapai level 100. Dari apa yang Minos lihat di kerajaan tata ruangnya, mereka akan maju paling lama 1 tahun lagi, dan kemajuan mereka harusnya sangat berdekatan, sebuah tanda bahwa mereka sudah lanjut usia. Hal itu meyakinkan Minos dan juga Henry, yang masih bertugas sebagai penjaga gerbang, kerajaan tata ruang di markas baru tentara dataran hitam. Minos telah berbicara dengan Henry selama hari-hari itu, memberitahu dewa tentang apa yang terjadi di turnamen kontinental. Tetapi juga tentang rencana Kaisar Stuart saat ini dan berapa lama lagi dia akan terjebak dalam posisinya sebagai penjaga gerbang. Dan tibalah saatnya Minos meninggalkan negaranya sekali lagi. Setelah meninggalkan keluarganya di kota kering dan menginstruksikan semua orang untuk pergi ke kerajaan tata ruang untuk berkultivasi sesegera mungkin, Minos pergi ke makhluk yang memanggilnya. Sejak dia terbangun dari penglihatannya di Pulau Elf, dia merasakan sesuatu memanggilnya, hampir seperti dia adalah pelacak yang terhubung pada sesuatu. Segera setelah dia menyelesaikan urusannya di kerajaannya, dia memutuskan untuk segera menyelesaikannya sehingga dia juga memiliki alasan untuk memberikan kali obat ilahi. Wanita ini dengan gugup menunggunya di kota kering, menawarkan untuk pergi bersama Minos dalam perjalanan baru ini. Namun Kaisar Stuart menolak tawaran wanita es itu, mengetahui bahwa tempat yang dia tuju tidak memiliki obat ilahi untuk dia panen, tetapi ada sesuatu yang aneh yang bahkan dia tidak mengerti. Minos tidak dapat menggunakan kemampuan spasialnya untuk melakukan perjalanan melalui dunia spiritual saat ini, karena kekacauan zaman es mungkin menghalanginya. Jadi dia menuju ke barat daya dengan kecepatan tinggi, hanya menggunakan teknik gerakan dan indranya untuk memilih jalan di depannya. Mengingat rencana perjalanannya, ia membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk mencapai tujuannya, yang jauh dari inti kerajaan dataran hitam. Perjalanan berhari-hari akan berlalu, dan Minos akan meninggalkan benua tengah. Meski begitu, sinyal yang dia ikuti akan tetap lemah, menandakan bahwa perjalanannya masih panjang untuk mencapai tujuannya. 3 minggu setelah Minos meninggalkan kota kering, Minos berdiri di sebuah pulau terbang antara perbatasan Laut Leluhur dan Laut Selatan, di titik ekstrim di dunia spiritual di mana hampir tidak ada kehidupan. Di bawahnya ada hamparan laut yang kasar, dari situ dia bisa melihat gunung es di sana-sini, badai ekstrim di Cakrawala, dan banyak sekali hujan. Angin bertiup kencang di daerah itu, dan seluruh langit tertutup awan kelabu, kadang-kadang disinai petir. Di pulau terapung kecil tempat dia berada sekarang, Minos menyalakan api di hadapannya saat dia duduk di batang pohon mati. Lingkungannya sunyi, fenomena alam telah memporak-porandakan puncak pulau kecil ini, dan segala keindahannya telah hancur. Aku merasa semakin dekat dengan tempat yang memanggilku. Minos berpikir sambil melihat ke barat daya. Itu pasti berada di dasar laut. Aku mungkin harus menggali dasar laut untuk mencapainya. Tapi saat dia memikirkan di mana tepatnya makhluk yang memanggilnya itu berada, mau tak mau dia bertanya-tanya tentang apa semua itu. Gambaran yang dia lihat dalam penglihatannya tidak jelas. Dia tidak mengira penglihatan itu menunjukkan kepadanya masa depan, melainkan masa lalu. Tapi itu di luar nalar. Lagi pula, para elf tidak akan pernah mencoba menunjukkan masa lalu kepada pemenang turnamen kontinental. Jadi dia tidak begitu yakin kalau penglihatan itu adalah tentang masa lalu, tentang Panfuter. Pemikirannya sebelumnya menghubungkan penglihatan itu dengan dunia kuno yang besar karena itu masuk akal baginya. Namun ada hal lain yang membuatnya ragu, yang hanya membuatnya bingung. Fakta bahwa dia tidak tahu apa yang memanggilnya dan apa yang akan dia temukan juga mengganggunya. Bagaimanapun, dia telah mengetahui bahwa dunia ini menyembunyikan cerita yang lebih dalam daripada yang dapat dibayangkan oleh siapapun. Sejujurnya dia tidak meragukan hal lain dan hanya ingin tahu apa yang akan diberikan oleh penglihatan ini padanya. Penglihatan itu jelas lepas dari kendali para elf, tapi itu berfungsi untuk menemukan sesuatu yang sangat berharga. Minos masih yakin dia akan menemukan hal seperti itu, jadi dia lebih bersemangat daripada khawatir. Waktunya untuk melanjutkan. Setelah selesai makan, sesuatu yang tidak dia perlukan pada levelnya tetapi dia gunakan untuk memulihkan energi yang dia gunakan selama perjalanannya.
Saat ini juga sangat dingin di seluruh dunia spiritual, jadi makan sesuatu yang hangat sangat menyenangkan bagi orang-orang seperti Minos. Ketika dia selesai makan dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya, dia mengenakan selapis pakaian hangat baru di tubuhnya sebelum dia berangkat ke arah tenggara. Secara bertahap menurunkan ketinggiannya. Seperti yang dia duga, tempat yang dia tuju adalah di dasar laut, yang akan segera dia masuki, bahkan mengingat air sedingin es yang mencoba membekukannya. Dalam beberapa hari perjalanan lagi, Minos akan tiba di tempat di mana dia harus menggali tidak jauh dari akar spiritual yang besar. Kemana hal itu akan membawanya? Dia tidak tahu, tapi dia akan mencari tahu. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2169 Telur Prasejarah. Setelah Minos mulai menggali dasar laut, dia meluangkan waktu, memecahkan batu-batu besar yang menghalangi jalannya. Tujuannya adalah mencapai bawah tanah di area ini, di mana dia yakin objek yang dia minati berada. Ia harus berhati-hati dalam menggalinya, karena terdapat beberapa akar di permukaan dasar laut karena adanya akar roh besar di daerah tersebut. Bahkan di tengah zaman es, akar spiritual masih memiliki sifat ekstrim yang dapat menyebabkan siapapun yang ceroboh menyentuhnya sehingga dapat terbakar karena suhu tinggi pada cabang akar atau bahkan meledak karena banyaknya energi spiritual di dalamnya. Namun Minos memiliki kendali yang sempurna atas kemampuannya karena dia juga memiliki tubuh yang sangat kuat, baik karena warisan dari Dewa Naga maupun fisik tingkat ilahi miliknya. Saat menggunakan avatar jiwanya, Minos secara bertahap mendekati sesuatu yang jauh melampaui nilai pengobatan ilahi. Saat dia memberikan salah satu pukulan pedangnya yang terakhir untuk membuka jalan di depannya, Minos melihat sumber cahaya datang dari bagian terdalam dari tempat yang dia gali. Tidak hanya itu, tapi dia merasakan energi berbeda yang memancar dari kedalaman area dan tiba-tiba menyebar ke seluruh lingkungan seolah-olah seorang ahli baru saja muncul di sana. Minos melakukan langkah terakhirnya untuk menghilangkan sisa lapisan batu dan pasir dari atas objek yang diinginkannya. Namun, saat dia melakukannya, dia melihat dan merasakan akar spiritual dari area ini bergerak melawannya sementara cabang dari akar tersebut sebagian menyelimuti apa yang tampak seperti telur besar berwarna oranye keemasan. Oh, Minos membuka mulutnya ketika dia melihat cabang-cabang akar spiritual berwarna lava mengejarnya seolah-olah dia adalah musuh terbesar makhluk hidup itu. Akar spiritual adalah makhluk hidup. Tidak ada yang tahu pasti apakah mereka rasional atau tidak, tapi faktanya organisme bawah tanah ini hidup. Tetapi ketika dia melihat dan merasakan pergerakan akar itu, Minos menyadari bahwa akar itu bertindak secara rasional untuk mencegahnya mengambil telur yang penuh dengan energi abadi dan hukum alam yang terkondensasi di dalamnya. Dia dengan cepat mengerti alasannya. Sepertinya kamu diam-diam menggunakan benda itu, ya? Minos menghindari cabang pertama dari akar spiritual yang mencoba menyerangnya seperti ular dan tombak. Namun dia segera berhenti bergerak dengan mengaktifkan teknik tercanggihnya, yang dilengkapi dengan energi abadi. Betapapun kuat dan misteriusnya akar spiritual, mereka bukanlah pejuang dan jarang bergerak. Melawan makhluk cerdas dan berorientasi pada pertempuran tidaklah mudah. Namun ketika mencoba menyerang Minos, rute ini menjadi sangat salah. Minos tidak hanya bisa mencuri budidaya lawan dalam bentuk apapun, tapi dia juga bisa menggabungkan hampir semua tekniknya, menggunakan senjata tertingginya, dan bahkan menggunakan energi abadi. Dengan fisik ilahi dan tubuh sekuat naga, tidak akan mudah jika suhu atau kecepatan akar itu menyakitinya. Saat Minos mengaktifkan nullification, cabang-cabang akar spiritual yang mencoba menyerangnya mulai hancur seolah-olah membusuk. Pada saat yang sama, beban gravitasi pada akar spiritual meningkat berkali-kali lipat, sehingga memperlambatnya. Beberapa bilah kuat terbentuk di sekitar Minos sementara naga emas muncul dari tubuhnya untuk melindunginya. Dalam beberapa detik setelah serangan akar spiritual, Minos melihat makhluk bawah tanah di area itu berjuang ketika mencoba menyerangnya sementara dia merasakan hubungannya dengan telur raksasa itu menghilang. Dia melihat telur itu dan mengamatinya, melihat bahwa telur itu tampak membatu, yang sangat masuk akal mengingat berapa lama waktu telah berlalu sejak berakhirnya Panfuter. Berdiri di depan telur itu, Minos yakin telur itu milik dunia Fahum Dunov, sisa Panfuter. Mengingat jutaan tahun yang telah berlalu, jelas sekali ia tidak mungkin hidup. Tapi itu masih sangat menarik bagi Minos, dan dia dengan cepat mengikatnya pada dirinya sendiri dengan energinya, membuat telur besar itu melayang ke arahnya. Saat dia melakukannya, dia merasakan akar spiritual dari area ini menjadi lebih agresif, tapi dia tidak peduli dan segera mengumpulkan telur prasejarah yang besar. Dengan kepemilikannya, Minos tidak punya alasan untuk tinggal di daerah tersebut dan segera mulai melarikan diri ke permukaan laut, di mana akar spiritual yang menyerangnya tidak akan pernah bisa mencapainya. Akar spiritual memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah mereka tidak bisa berpindah jauh dari tempat tinggal mereka di bawah tanah. Itu berarti siapapun yang memiliki masalah yang dialami Minos saat ini hanya perlu terbang ke langit atau ke permukaan laut untuk menghindari jangkauan salah satu dari mereka. Minos telah menyimpan telur besar itu di salah satu cincin spasialnya,
sehingga mudah baginya untuk bergerak dan keluar dari jangkauan musuh tak terduga ini. Beberapa detik setelah bergerak, dia mencapai permukaan laut, di mana dia mengganti pakaiannya dan mencoba melakukan sedikit pemanasan dari iklim dingin di sekitarnya. Tapi dia tidak memutuskan untuk segera kembali ke kerajaan dataran hitam. Butuh waktu berminggu-minggu baginya untuk kembali ke ibu kotanya, tapi rasa penasarannya terhadap apa yang baru saja dia kumpulkan terlalu besar. Dia mencari pulau terapung tak berpenghuni di wilayah laut itu dan segera mulai terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Setelah beberapa menit, dia akan mendarat di pulau yang relatif tenang dan kecil di mana tidak ada makhluk hidup selain dirinya. Di sana, dia akan memanggil telur besar dari cincin luar angkasanya untuk menyelidiki nilai sebenarnya dari sisa-sisa prasejarah ini. Saat dia menggunakan matanya yang bersinar, dia akan menyadari beberapa karakteristik penting dari makhluk itu ketika masih hidup, petunjuk dari masa lalu, tapi juga kemungkinan dalam genggamannya. Dia telah tumbuh dewasa dalam beberapa tahun terakhir dan telah berhubungan dengan banyak teknologi dan informasi inovatif yang dapat mengguncang dunia spiritual. Mempertimbangkan semua ini, beberapa kemungkinan yang mungkin menggelikan bagi orang lain tampaknya tidak mustahil bagi Minos saat ini. Akhirnya, memikirkan betapa menguntungkannya dia untuk tetap hidup, Minos mendapatkan ide yang tidak masuk akal untuk memutar kembali waktu istirahat ini sampai dia hidup kembali. Dengan mengingat hal ini, dia akan menghabiskan 2 bulan berikutnya menggunakan kekuatannya dari waktu ke waktu untuk mencoba mengubah telur purba yang dia temukan terkubur di dasar laut. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2173 tahun. Setelah 2 bulan bekerja keras untuk menghidupkan kembali telur tersebut, Minos membuat beberapa kemajuan, membalikkan waktu telur yang lebih dari 2000 tahun. Sayangnya, ia harus menghabiskan waktu beberapa juta tahun untuk mengembalikan telur seperti semula ketika masih memiliki metabolisme. Kalau terus begini, dia memerlukan waktu lebih dari 1000 tahun untuk mencapai apa yang dia anggap perlu untuk mengembalikan telur itu ke kondisi hidup, sesuatu yang benar-benar di luar kemampuannya. Minos baru berusia 2 abad. Bagaimana dia bisa berkomitmen pada sesuatu yang membutuhkan kerja kerasnya selama lebih dari 10 abad? Itu berarti dia tidak perlu mengesampingkan telur itu selama 10 abad. Dia harus melepaskan budidayanya dan hanya fokus membalikkan waktu telur lebih dari 1000 tahun untuk mendapatkan hasil apapun. Itu tidak terlalu buruk mengingat harapan hidupnya saat ini jauh lebih lama dari 20.000 tahun, tapi itu adalah misi yang sangat mustahil, mengingat dalam 5 atau 6 tahun. Alien akan menyerang dunia ini, dan musuh terkuat mereka akan tertarik padanya. Kepala. Ada kemungkinan bahwa Minos pada akhirnya akan menjadi lebih kuat dan mencapai konversi waktu yang lebih baik, tetapi sampai saat itu, akan memakan waktu lama baginya untuk fokus pada telur saat ini. Dengan penemuan selama 2 bulan ini, Minos akhirnya merelakan apa yang dilakukannya pagi ini, dan menyimpulkan bahwa lebih baik proyek telur tersebut ditinggalkan untuk masa depan. Namun 2 bulan ini tidak sia-sia. Dia tidak hanya belajar lebih banyak tentang batas kemampuannya mengendalikan waktu, tetapi dia juga menyadari banyak keanehan tentang Panfuter melalui telur ini. Telur itu tidak seperti kerangka raksasa yang berserakan di dunia spiritual. Itu lebih mirip mayat Fahum dari Dunov daripada kerangka raksasa yang terkorosi oleh waktu. Namun bahkan dibandingkan dengan mayat besar itu, yang membuat seluruh wilayah spasial Minos berevolusi. Telur ini tampaknya memiliki energi abadi dan hukum alam yang jauh lebih mudah diakses daripada mayat. Minos menyadari hal ini selama dia mengerjakan telur dan sampai pada kesimpulan bahwa karena telur ini belum membentuk tubuh dan kesadaran sebelum kematiannya. Ia telah menyimpan energi dan hukum alam sedemikian rupa sehingga lebih mudah bagi seseorang untuk menyerap esensi tersebut. Dengan pemikiran ini, Minos merasa dia bisa menggunakan telur ini sebagai pengganti kerangka raksasa untuk memberi makan rakyatnya selama beberapa tahun ke depan sebelum alien tiba. Mempertimbangkan ukuran telur dan jumlah energi abadi yang Minos sadari dapat dia serap darinya. Dia merasa dapat menggunakannya untuk beberapa tahun ke depan dan masih menyimpan cukup banyak energi di dalam telur untuk mencoba menghidupkannya kembali di masa depan. Jadi, di akhir waktunya di pulau terapung di tengah laut, dia menyimpan telur itu di cincin spasial tingkat tinggi dan berangkat ke kerajaan Dataran Hitam. Setelah masalah itu diselesaikan untuk saat ini, dia sekarang akan menyerahkan obat ilahi kepada Kali. Dan kemudian sudah waktunya baginya untuk mengasingkan diri bersama anggota keluarga lainnya untuk mempersiapkan kedatangan alien. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu sejak Minos meninggalkan Pulau Elf setelah turnamen kontinental. Pada saat itu, dunia spiritual menyaksikan zaman es semakin intensif, dan banyak tempat di planet ini menjadi tidak dapat dihuni sama sekali. Jutaan makhluk dari berbagai ras binasa, dan kekuatan dari yang paling lemah hingga yang terkuat di dunia tetap tidak aktif. Pergerakan terbesar di dunia spiritual saat ini adalah pergerakan sumber daya pangan, yang perlahan-lahan mulai digunakan oleh beberapa negara dalam aliansi mereka. Dengan kerugian akibat pembekuan tanaman dan pembantaian hewan, permasalahan pangan dunia perlahan-lahan mulai mencapai puncaknya.
Krisis ini belum mencapai titik di mana orang-orang berkumpul untuk mencuri makanan saat transit, namun situasinya semakin buruk dari hari ke hari. Sementara itu, kekuatan dunia, kecuali Kekaisaran Dataran Hitam, hampir sepenuhnya berhenti meningkatkan tingkat teknologinya. Kini, hampir semua orang hanya fokus pada 3 hal. Bertahan dari zaman es, memproduksi barang-barang paling canggih yang mereka miliki dalam skala besar. Dan akhirnya berkultivasi ke tingkat setinggi mungkin dalam waktu yang tersisa di dunia sebelum alien tiba. Akibatnya, menjadi semakin sulit untuk menemukan ahli di atas level 80 di seluruh dunia spiritual, karena sebagian besar dari mereka berkultivasi di kerajaan tata ruang. Sementara itu, segelintir orang yang melakukan hal lain sedang bekerja keras memproduksi barang atau menegakkan hukum di wilayahnya masing-masing. Black Plain Empire adalah satu-satunya yang masih meneliti cara membuat item yang lebih baik, terutama menggunakan Voyager untuk penelitian mereka. Namun, Kekaisaran telah memulai produksi massal banyak artefak untuk mempersiapkan tentara menghadapi saat mereka harus melindungi wilayah keluarga Stuart. Sementara itu, Kekaisaran terkuat berada di kerajaan tata ruang Minos, tempat Willow menyelesaikan kemajuan level 100-nya. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, Willow akan menjadi dewa. Dewa ketiga yang mencapai level tersebut di kerajaan tata ruang Minos. Sebulan yang lalu, Araf telah menyelesaikan kemajuannya dan menggantikan Henry di markas baru Tentara Dataran Hitam tak lama setelah mengejutkan dunia bersama Minos. Tidak ada yang mengharapkan munculnya dewa baru, sehingga kemunculan Araf di level 100 mengejutkan dan menyenangkan banyak orang. Banyak juga yang terkejut dengan kekuatan Minos yang sebenarnya. Namun dengan praktis 4 dewa yang sangat terhubung dengannya, dia berhasil melanjutkan posisinya tanpa mempertaruhkan kerajaan tata ruangnya untuk sementara waktu. Bagaimanapun, begitu saja. Willow meninggalkan kerajaan tata ruang Minos sore ini, penuh energi dan vitalitas setelah mengatasi kemacetannya dan menjalani perubahan yang berpotensi menyelamatkan nyawa yang sebelumnya hampir mengakhiri hidupnya. Terima kasih, Minos. Aku tidak akan pernah melupakan kesempatan yang kamu berikan padaku, kata Willow kepada Kaisar Stuart ketika dia muncul di sampingnya di pintu keluar kerajaan tata ruang di kawasan bekas kota kering. Ali Araf segera menghampiri mereka dan mengucapkan selamat kepadanya karena telah menjadi manusia pertama generasi ini yang mencapai tahap ke-11. Minos memandang Willow dan berkata, "Sekarang kamu harus bergabung dengan Henry dan Araf untuk mengurus pintu masuk ke kerajaan tata ruang. Aku tidak peduli bagaimana kamu melakukan pemisahan. Pastikan saja ada Tuhan di sini 100% setiap saat." Kedua dewa saling memandang, menandakan mereka akan mendiskusikannya nanti. "Apa sekarang?" Willow bertanya. "Apa yang terjadi saat aku mengasingkan diri? Berapa banyak waktu yang kita miliki sebelum perang?" Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.